keluar lihat teman-teman di bengkel. Nah hari ini kan pabrikan ya, itu sudah mengeluarkan unit yang kayak karburator harus kayak air ya. Nah terus kayak karburator injeksi semua ya. terus injeksi semua. Nah terus karburator injeksi semua. Ini ada teman-teman yang bertanya, terus nasibnya motor lawas ini apa ya? nasibnya sepeda motor lama itu terus mau diapakan? Rasa umpama itu mau diupgrade jadi injeksi itu, ya aku mungkin garis besarnya saya untuk tahu. Cuman kan kalau untuk menjelaskan secara detail mungkin sampai lebih paham ya apa ya? Ya jadi kebetulan saya punya record untuk merubah motor karburator menjadi injeksi itu juga banyak. Ya dulu apa pernah ngerti eksperimenmu loh ya? Zaman aku sih kerja 2008 ya. 2008 itu saya sudah bikin Honda C70 jadi injeksi pada saya. Itu aku terlibat ya. Iya. Itu satu halaman di Auto Plus ya. Jadi banyak termasuk CB, kemudian GR, Tiger, Scorpio, Nuvo, KLX, terbaru sekarang Scorpio. Jadi gini ya, memang kita lihat dulu kenapa sih pabrikan sekarang itu semuanya motor serba injeksi. Karena memang injeksi ini memberikan banyak sekali keuntungan. Yang pertama pasti lebih irit. Motor karburator dirubah jadi injeksi itu pasti lebih irit. Karena apa lebih irit? Karena semua bahan bakarnya ketika dimasukkan ke dalam ruang bakar itu semua terukur. Kalau di karburator kan ya tergantung kehebatan mekanik ya. Mekaniknya kalau mekaniknya jam terbangnya bagus bisa irit. Kalau mekaniknya jam terbangnya jelek mungkin ya boros. Tapi kalau di motor injeksi dari awal pabrikan mengeluarkan dia pasti irit. Itu salah satu kelebihannya. Yang kedua adalah maintenance-nya lebih ringan. Jadi kalau di motor karburator setiap kali diservis harus setting kan begitu. Kalau di motor injeksi tidak perlu disetting karena dari pabrikan memang sudah disetting enak gitu. Ya kan? Artinya gini ya, berarti kalau istilahnya sepeda motor injeksi itu ya yang perlu dipahami sebetulnya skillnya. Kita kalau upgrade ilmu ya, betul. Kalau ya ilmu nih karburator cok nggak upgrade injeksi ya hasilnya ya apa? Oke, kalau irit pertama, irit ya perawatan. Yang lainnya apa ya? Ya kan. Yang ketiga, dia tidak terpengaruh terhadap cuaca. Kan kalau kita di motor karburator pasti ngalami lah. Oh tak pakai siang sama tak pakai malam, kok enak pakai malam ya? Ya, kan begitu kan. Di motor injeksi suhu itu juga terkalibrasi sendiri. Pabrikan sudah akan mengatur, oh dipakai siang hari suhu sekian dia akan disetting seperti ini. Dipakai malam hari suhunya sekian terbaca dia akan disetting begini. Dia akan menyesuaikan sendiri ya. Itu makanya kehebatannya teknologi motor injeksi itu seperti itu. Jadi makanya kalau mungkin teman-teman ada yang kepingin motornya karburator dirubah menjadi injeksi, ya sebenarnya teman-teman harus paham dulu bahwa sebenarnya yang dirubah apanya. Nah itu mungkin harus ya, mungkin kan banyak teman-teman yang mungkin pernah dengar yang namanya sensor-sensor itu CKP, TP, terus CPU atau mungkin EQ gitu. Cuman kan detailnya kan hanya dengar ya. Nah, sekarang mungkin Cak Herman itu detailnya apa ya? EQ itu kita ngomong EQ itu apa sih Cak? Nah terus kalau kita mau merubah injeksi itu awalnya seperti apa yang kita butuhkan apa aja, terus referensinya apa Cak? Jadi gini, teman-teman harus pahami bahwa motor karburator dengan motor injeksi itu secara engine mesin itu sama ya? Tidak ada yang motor injeksi itu mesinnya beda dengan karburator, enggak, itu sama, mesin sama, bedanya adalah cara kita memasukkan bensin. Jadi kalau di motor karburator dia memasukkan dengan menggunakan karburator, kalau di motor injeksi dia memasukkan dengan cara disemprot, pompa, ada yang disembur. Nah, bedanya di motor injeksi itu semuanya diatur serba komputer. Nah, apa nama komputernya? Yaitu ECU, Engine Control Unit, atau kalau di pabrikan lain mungkin ECM, Engine Control Management, macam-macam. Engine Control Unit sama Engine Control Management. Jadi ECM atau ECU ya? Itu jadi yang mengatur semprotan. Jadi ECU ini ya, supaya teman-teman tahu, ECU
CDU ini adalah gabungan antara karburator dan CDI. Oh gitu. Jadi kalau di motor konvensional kita bicara karburator itu untuk bensinnya, CDI untuk pengapiannya. pengapian. Kalau di motor injeksi, dua benda ini jadikan satu. Jadi bensin, ya, karburator, Yo pengapian. pengapian dijadikan satu. Dinamakan Jadilah ECU. Engine Control Unit. Ya, Artinya utaknya itu ya berarti. otaknya di situ. Jadi misalkan begini, motor ini ada di Surabaya nih. Ah. Kemudian dia berjalan di Surabaya dengan temperatur 38 derajat. Tuh. Maka si kotak komputer ini harus tahu, oh sekarang ini suhunya Suhunya berapa. sekian. Nah, itulah diperlukan yang namanya sensor. Ada sensor. Sensor membaca pertama ada dua. Sensor udara sekitar sama sensor ada di mesin. Sensor di mesin itu membaca panasnya mesin. Oh, mesin ini lagi panas atau baru dinyalakan atau mungkin sudah perjalanan sekian kilometer, dia akan membaca panas. Tapi kok jenenge apa? EOT ya. EOT, Engine Oil Temperature. atau kalau di motor-motor yang menggunakan radiator, engine coolant Engine Coolant temperatur. Jadi untuk membaca temperatur di airnya. Kemudian kalau yang membaca udara itu di throttle body namanya IAT. Oh IAT ya. Intake air temperatur. Jadi temperatur udara yang masuk ke ruang bakar. Itu barangnya kayak di kalau motor karburator itu kan gantinya kan throttle body itu ya. Throttle body. Ini teman-teman nonton throttle body kok ono pentolannya ireng-ireng. Nah, itu apa namanya ya? Nanti teman-teman bisa lihat di video yang ya. Kemudian nah, dari sensor-sensor yang banyak tadi itu diolah oleh si otak komputernya ya. Diolah, oh sekarang ini motornya berjalan di temperatur 38 derajat. Kemudian si pengemudinya ini ngegas dengan bukaan misalkan 50%. Terus RPM mesinnya sekarang terbaca misalkan 6000. Nah, di database komputernya dia akan terbaca, oh sekarang ini harusnya disemprot 10 cc. Misalkan seperti itu ya. jadi semua serba terukur ya. Semua serba terukur. Jadi kelebihannya injeksi itu bahwa berapapun RPM, suhu, kebutuhan bensin, kebutuhan apa pengapian, semua diatur sama ECU tadi ya. Cuma sampean anu ya, ECU itu ECU itu penting. Ini sebelum saya bawa contoh ya. Jadi ini ada bukan ECU rumah sakit ya. Oh. Kok dikira ECU rumah sakit gitu. Jadi ECU itu pentingnya tadi karena dia mengontrol baik bensin, dia mengatur juga pengapian. Plusnya ada limiternya juga karena semua motor sekarang pasti ada limiternya. Tapi ya anu ya, istilahnya nggak no limit ya. Atau no limit ya. Ya kalau ECU standar pabrikan memang semua pasti dibikin karena pabrikan Safety ya. bikin untuk safety juga. Tapi kalau teman-teman yang ingin tidak ada limitnya, ya mungkin salah satunya bisa pakai aftermarket seperti ini. Yang bisa dilimit sesuai keinginan teman-teman. Saya mau limit sekian itu bisa fleksibel. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang pengen tahu jelas detail, kan nggak mungkin toh Cak, dari video ini terus bisa mewakili semua kan nggak mungkin toh. Ya Artinya mudah-mudahan nanti sedikit tahu lah. Gambarannya aja, nanti referensinya kalau pengen berubah itu ya, wes tak referensi sampai lain lah ya. Mas Hermano wes mungkin jadi lebih ciamik. Jadi saya tambahin ya. Jadi memang di injeksi itu otaknya semua ada di ECU. ECU itu dia akan mengatur semprotannya, mengatur pengapiannya kapan, ya kan? Semuanya ada di sini. Jadi teman-teman mau dibikin irit, mau dibikin lebih boros, mau dibikin bertenaga, mau dibikin juga nggak bertenaga, semuanya ada di sini. Itu pentingnya di motor-motor injeksi itu otaknya ada di sini semua. Terus kalau seumpama ini kan ada tuh ya, kalau standaran kan standar kan memang sudah dibatasi semua karena memang menyangkut masalah safety ke awetan motor. Tapi kalau teman-teman pengen upgrade tadi, contohnya ya, yang saya pegang lah itu istilahnya bisa nggak ya di setting maksudnya di up mana ya, di upgrade lagi dari kondisi yang standar. Ya, jadi teman-teman misalkan kalau kita bicara sedikit agak up ya, misalnya performance ya. Jadi gini logikanya, kalau saya sering memberikan pencerahan kepada customer, teman-teman mau lari, ya kan? Teman-teman ibaratnya manusia ini kita mau lari, kita bisa lari kencang, tapi kan kita lari kencang itu kita butuh makan. Gak mungkin
nggak mungkin sehari cuma 3 kali, pasti lebih karena kita butuh mau lari. Minumnya pun sehari misalkan 5 botol kita mau nggak mau harus lebih. Kemudian faktor lainnya apa? Misalkan kita pakai sepatunya yang jelek dengan sepatu yang bagus kan larinya beda juga ya. Artinya perangkat pendukung itu harus ada. Nah kalau teman-teman bicara masalah performance, ya salah satu perangkat yang paling vital ya ada di ECU. Ini yang bisa memberi nutrisi. Jadi motor itu mau disemprot lebih banyak, pengapiannya mau dimajukan, limiternya mau dinaikkan, semuanya bisa di-setting di sini. Itu prinsipal kan. Tapi kan enggak sekedar ECU ya, cuman intinya kan vitalnya di sini. Ya, ini vital. Jadi teman-teman kalau bicara modif, ya ada banyak pemahaman di luar bahwa modif itu tidak perlu ganti ECU, ini salah besar. Ya, banyak sekali yang pemahaman seperti itu. Bahwa kalau dari saya mengatakan bahwa semua penghalang dari modifikasi adalah ECU. Tanpa mengganti ECU, teman-teman tidak akan mendapatkan yang namanya power berlebih, tenaga berlebih itu tidak mungkin. Karena semua diatur di ECU. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya motor injeksi kemudian ingin larinya lebih kencang misalkan, mau udah ada mesin itu nggak mungkin bisa. Karena logikanya sama kebutuhan lari, kamu disuruh lari, tapi makannya panjang. Nggak mungkin juga gitu. Ya kan kita nggak masuk akal. Berarti kita mau lari, makannya juga diperbaiki, jumlahnya juga ditambahi, minumnya juga ditambahi, plus perangkat lainnya, sepatu, ya kan, kemudian pakaian itu kan mendukung semangat. Sama seperti di motor. Kalau motor itu mau kencang, mau nggak mau perangkat salah satunya itu seperti itu harus di-upgrade. Oke. Mungkin itu gambarannya aku paham. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah mulai paham. Ya. Kenapa kok? Fungsi ECU itu apa? Seberapa pentingnya? Terus kemudian, kalau kita mau upgrade, kok biasanya ya? Kalau kita lihat YouTube atau lihat teman-teman di luar itu ngomong motor pengen banter, tapi sing jumek itu mesinnya, sing jumek komponen yang lain, tapi otaknya enggak. Bener nggak? Itu bahaya. Ibaratnya kan gini, dikongkon pinter tapi dikongkon banter tapi nutrisinya cuman ya gitu ya banter ya. Terus maksudnya saya cuman gambarannya ini loh, kan banyak juga yang tanya kalau injeksi itu sebetulnya sing berubah apa ya? Jadi sampai mungkin saya kasih gambaran. Jadi kalau di motor injeksi yang paling vital pertama ECU. Ya. Yang kedua adalah sensor. Sensor ini yang membantu. Jadi ECU ini tidak akan bisa bekerja maksimum tanpa ada sensor. Sensor ini akan membaca suhu mesin, suhu udara, bukaan gasnya berapa, RPM-nya berapa, ya, bahkan CO2 atau kadar emisi yang ada di knalpot itu berapa, itu semua by sensor. Tanpa sensor dia tidak akan bisa bekerja maksimum. Ibaratnya itu ya Anda disuruh mikir tapi nggak tahu apa yang harus dipikirkan. Nah, kan gitu. Mau nggak mau ECU, ya, kemudian sensor itu meliputi RPM itu membacanya di tonjolan yang ada di magnet. Betul. Motor injeksi itu tonjolannya berbeda dengan di motor karburator. Ya. Dan itu ada pulser, ada CKP yang membaca RPM-nya mesin. Sekarang RPM-nya 5.000, 7.000, 10.000 itu adanya di CKP. Kemudian ada di EOT tadi, sensor suhu. EOT atau ECT yang ada di radiator, sensor suhu. Kemudian yang ada di throttle body itu ada 3 sensornya. Ada IAT, di throttle body ada 3. Ada IAT untuk membaca udara masuk, temperaturnya udara masuk. Ada juga NAP, manifold absolute pressure, membaca tekanan ruang bakar. Dan yang ketiga adalah TPS, throttle position sensor. Dia membaca bukaannya si jokinya. Saya sing nggone throttle ono 3 sensor ya. Yang biasanya teman-teman kan taunya kan TP, throttle position. Oke, throttle position. Cuman yang lain mungkin sampai ulang lah. Ya. Supaya teman-teman paham. Di throttle body idealnya sebuah throttle body itu ada 3 idealnya. Jadi ada TP atau TPS, throttle position. Ini membaca berapa sih bukaan gas. Derajat bukaannya gas. Buka sedikit, lebih banyak atau gaspol. Jadi dicarinya parameternya antara 0 sampai 100. Jadi 0% tutup, 50% setengah, buka penuh 100. Itu TPS. Ya, hubungannya dengan kabel gas ya. Kemudian yang kedua adalah MAP, manifold absolute pressure, tekanan ruang bakar.
Nah, kenapa ini penting? Di motor kita yang masih baru, tekanannya terjaga. Ya kan? Sedangkan motor-motor yang mungkin pemakaiannya sudah 5 tahun, 6 tahun lebih, ya pada santai. ngobrol dulu santai. Jadi motor-motor yang sudah tahunnya lebih, mesinnya masih bermasalah dengan tekanan ruang bakarnya. Dan dia akan membaca tekanan ruang bakarnya berapa. Nah, ketika ruang bakarnya itu terjadi penurunan, ini juga efek terhadap performance semprotannya juga bermasalah. Yang ketiga adalah IAT, intake air temperature. Jadi temperatur udara yang masuk. Nah, temperatur udara masuk itu melingkupi udara yang motor ini berada di mana. Motor ini ada di Surabaya, udaranya panas, suhunya. Motor ini ada di Malang, suhunya dingin. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah semprotan yang masuk. Nah, itu di throttle position di throttle body ada 3 tadi. Ada lagi yang di knalpot, itu sensor oksigen sensor. Oksigen sensor ini mempengaruhi, misalkan gini, pembakaran yang bagus itu oksigennya masih banyak. Oh iya, benar. Ya kan? Pembakaran yang jelek oksigennya sedikit, ya. Maka pabrikan juga atau ECU ini akan berpikir, oh oksigennya kok sedikit, wah ini pembakarannya jelek, maka jumlah semprotannya akan dikurangi juga. Jadi banyak sensor-sensor ini yang mempengaruhi kinerja dari ECU. Makanya saya bilang sensor itu penting. Kemudian di motor injeksi yang lainnya lagi itu adalah pompa bensin. Nah, fuel pump. Pompa ini tugasnya adalah memompa bensin untuk masuk ke ruang bakar. Jadi pompa ada selang, ya, masuk ke injektor. Nah, injektor ini buka tutupnya dipengaruhi oleh perintah dari sini. Jadi ketika misalkan, oh sekarang semprot 2 cc, oh sekarang semprot 5 cc, dia semprot. Itu lubangnya pengaruh nggak ya? Jumlah lubangnya? Oke, kalau di injektor jumlah lubang tidak mempengaruhi debit. Ya, ini banyak pemahaman yang salah teman-teman. Kalau beli injektor racing itu dilihat lubangnya, itu padahal salah. Yang benar itu adalah spesifikasi dari pabrikan itu berapa. Karena itu tidak bisa diukur dengan dilihat dari lubang. Contoh nih ya. Injektor yang sama lubangnya 6 antara Versa dengan CBR 150 sama 6. Tapi debitnya berbeda Karena ECU-nya beda. karena spesifikasi injektor juga berbeda. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan jumlahnya 6 ini pasti lebih bagus dari 4, tidak juga. Ini kita bicara debit ya. Ya mungkin teman-teman gini ya, ini ya terjawab ya. Jadi jumlahnya lubang itu sebetulnya tidak berpengaruh, tidak berpengaruh terhadap debit. Karena memang kondisinya kan yang menyemburkan itu kan bukan lubangnya, tapi di dalamnya itu ada spesifikasi lubang yang lebih utama. Nah, terus lubang itu buat apa, Mas? Lubang itu adalah membuat semprotannya semakin bagus. Lubangnya banyak, semprotannya semakin kecil. Tapi kan logikanya ini ya, apakah semprotan yang banyak, debit yang banyak itu pasti membuat motornya enak? Kan enggak juga. Kalau terlalu boros kan juga hasilnya kan businya hitam. Betul. Larinya enggak, tapi boros kan gitu loh. Jadi kita harus paham dulu dasar di mesin bahwa pembakaran yang ideal adalah campuran antara bensin dengan udara. Ya, kita banyakkan bensinnya, nggak bisa. Kita banyakkan udaranya, tidak bisa. Jadi bensin dan udara ini harus korelasinya pas. 1:15 gram standar kalau standar Estimasi segitulah. kalau upgrade apakah perbandingan itu nggak berubah? Kalau upgrade biasanya kita mau mintanya lebih boros ya. Begitu ya. Jadi biasanya antara 12,5 ya antara 12 sampai 13 lah. Dia lebih boros. 1:13 atau 1:12 antara 12. Jadi ya itulah masalah injektor itu teman-teman jangan terpengaruh masukan dari luar. Kalau injektor itu lubangnya banyak, debitnya besar, itu salah besar. Yang penting itu spesifikasi awalnya dari pabrikan mengatakan apa, atau cara termudahnya ya dites. Nah berarti saya garis bawahi ya. Artinya kalau kita mau upgrade ya berarti kita harus tahu basicnya dulu toh. Betul. Standarnya dulu. Betul. Dari pabrikan ini A, B, C spesifikasinya. Lah kita mau rubah upgrade di up, apanya yang di up ya? Basicnya dari standarnya tadi. Misalkan kita motor, misalnya contoh ini kita mau rubah grand. Ya, grand ini 100 cc.
100 cc, maka carilah injektor yang kompatibel dengan motor yang 100 cc. Paling mudah apa? Oh ya udah Beat, Scoopy, nah, atau yang sejenis yang mirip-mirip Yoji, satu mendekati itu. kalau dikasih sing gede lah Tidak mungkin. Nah, atau misalkan kita merubah Tiger nih, Tiger 200 cc, kita mencari yang kompatibel apa? Misalkan pakai punya CBR dengan cc 150, oke. Oh kurang besar, misalkan cari yang lebih tinggi, CBR 250 misalkan. Jadi teman-teman harus tahu dulu. jadi pembandingnya ya, kita harus tahu pembandingnya. Kalau cc-nya sekian, kalau istilahnya aplikasinya juga nggak jauh lebih tinggi Ya. dari spek awal. Pertama supaya settingnya mudah. Kalau injektor kebesaran biar bisa terpakai juga, cuma settingnya sulit. Biasanya pemborosan itu menyusahkan mekanik untuk setting dulu. Nyeting ya, jadi sebetulnya kalau speknya nggak sesuai juga mempersulit diri sendiri. Kayaknya mungkin ini ya ngobrol-ngobrol tentang merubah karbu menjadi injeksi. Nanti suatu saat ada ketemu meneh ya bisa dibahas lagi, bisa cerita, bisa ya berlanjut ya. Kayaknya seru ya, gitu. Karena kebetulan aku mekanik lawas, jadi mungkin karbu aku lebih paham ya. Tapi kalau masalah injeksi sampai lebih paham. Artinya dari kemampuan kita masing-masing dikolaborasi. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang minat, oh aku mau upgrade ini, terus arah nang tak kemana, ya Saling belajar ya. Sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan channel ini channel yang membangun, bisa bermanfaat, bisa buat belajar. Sekali lagi terima kasih. Jadi sampean sudah memberi pencerahan ke kita bahwa oh injeksi seperti ini, upgrade-nya seperti ini, bahwa fungsi utama ini ya. Jadi saya ya kebetulan saya kurang upgrade ya, mungkin ya, tapi dari cerita ini tadi saya garis bawahi bahwa oh iya anak-anak itu merubah kok. Biasanya kok sering lihat injektornya kasih yang racing, lubangnya diperbanyak atau mungkin yang lain-lain ya. Bisa tambahin dikit ya. Jadi banyak teman-teman yang mengambil jalan pintas dengan cara oh tak lupa injektor saja. Injektor itu logika gampangnya seperti keran. Ketika keran kita buka atau kita ganti dengan injektor itu kita lihat dia keran itu akan boros dari RPM bawah, tengah, atas. Padahal ketika kita melakukan mode mesin itu tidak bisa seperti itu. Ada RPM tertentu yang boros, ada RPM tertentu yang gede. Nah, caranya gimana ya, Mbak? Harus ECU. Jadi artinya poinnya tetap di ECU ya? Di ECU itu kita bisa bikin boros di RPM ini saja, bisa irit ini saja, bisa boros lagi di ini saja. Oke, ya, paham. Jadi artinya ini pemahaman yang harus teman-teman tahu bahwa ECU itu nggak sekedar menentukan borosnya saja, tapi menentukan berapa sih kebutuhan saya, gitu ya. Kebutuhan saya ini butuh sekian, jadi yang mengukur ECU ini. Kalaupun kamu butuh City, aku juga akeh ya kan bukan sih. Banyak butuh akeh dengan City ya nggak mampu. Banyak juga teman-teman nanti nggak paham bahwa tidak semua mesin itu kita diborosin juga. Betul. Ada RPM khusus ada. Makanya orang yang bisa, mungkin teman-teman yang pernah nyeting seperti ini juga pernah kewalahan, mungkin karena nggak tahu basicnya mesin itu apa. Kalau mesin itu minta borosnya di RPM tinggi saja, ya sudah kasih RPM tinggi saja. Kita borosnya di bawah, ya sudah kasih bawah saja. Jangan terus kita Bawah, tengah, tinggi, kasih boros semua ya. Belajar ya. Kita paham. Jadi terima kasih. Hari ini kontennya kita tutup ya, Cak ya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat teman-teman. Selamat belajar.